Ya, selamat siang. Di siang hari ini kita akan melakukan perkuliahan yang terakhir sebelum UTS ya, yaitu perkuliahan tentang hematologi dan imunologi. Jadi penggunaan istilah-istilah medis atau terminologi medis di bidang hematologi dan imunologi. Ya, sesuai namanya, hematologi ini dia berurusan dengan darah ya. Hemato atau hem yang artinya darah dalam bahasa Yunani, dan imunologi ya sesuai namanya, imun adalah sistem imun. Jadi kita mempelajari penggunaan istilah-istilah medis atau terminologi medis di bidang imun, sistem kekebalan tubuh. Ya, karena pembahasan tentang terminologi medis ini tidak bisa terlepas ya dari pembahasan tentang anatomi dan fisiologinya, maka saya sedikit banyak akan menjelaskan menjelaskan sedikit tentang anatomi dan fisiologinya ya. Tapi kalau kalian tertarik lebih dalam ya, saya anjurkan kalian untuk mempelajari kembali, membuka kembali mata kuliah tentang anatomi dan fisiologi manusia. Ya, oke, kita mulai ya. Darah ya. Darah ini sebenarnya adalah derivat ya dari jaringan ikat ya. Jadi ada 4 macam jaringan yang membentuk tubuh kita ya. Ada jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan ikat. Darah itu adalah derivat ya, turunan dari jaringan ikat ya. Blood is a connective tissue composed of liquid medium ya. Jadi darah ini adalah terbentuk dari padatan ya, sel-sel yang merupakan derivat dari jaringan ikat, dan juga cairan, tempat atau media di mana padatan atau sel-sel itu berada, yang disebut dengan plasma. Nah, darah ini sendiri ya menempati volume sekitar 8% ya. Jadi bukan volume, ini beratnya ya. It accounts for approximately 8% of the total weight of the body. Jadi kalau tubuh Anda beratnya sekitar 50 kg, maka darah itu sendiri dia menempati sekitar 4 kg. Dengan asumsi per kilogramnya ada 1 liter ya. Ini massa jenis air murni ya. Kalau darah saya kira sedikit lebih tinggi dibandingkan air murni, maka ya 1, sekian. Tapi bolehlah kita asumsikan bahwa massa jenisnya mirip seperti air, yaitu 1 kg per liter. Jadi kalau dari orang beratnya 50 kg, ada 4 kg darah beratnya, berarti sekitar 4 liter. Kalau berat orang dewasa normal ya seberat 60 kg, maka ada sekitar 4,8 atau hampir 5 liter darah. Nah, komponen padatan atau sel di dalam ini darah ya, ini ada 3 macam umumnya ya, secara garis besar. Ada red blood cells atau disebut dengan erythrocytes, atau kalau dalam bahasa Indonesianya sering juga disebut dengan erythrocyte. Ada juga white blood cells ya, atau kalau dalam ini bahasa Indonesianya disebut dengan leukosit ya, leukocytes. Ada platelets atau thrombocytes ya. Ini berasal dari 2 kata, ingat ya, word root ya, red blood cell atau erythrocyte ya. Ada erythros yang artinya merah, dan cyte atau cyte yang artinya sel. Ada leukocyte ya, ada leuko yang artinya putih, dan cyte atau cyte yang artinya ini sel ya, sel darah putih, sel putih. Sedangkan trombocyte ya, trombo ini artinya trombus ya, yang artinya bisa membentuk bekuan. Jadi ini mengacu pada sel-sel yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini ya, plasma ini dia menempati sekitar, atau cairan ya, cairan darah ini dia menempati volume sekitar 55% dari total volume darah. Jadi kalau darah itu kalian ambil, kalian masuk dalam tabung dan dibiarkan ya mengalami sedimentasi atau mengendap ya, itu dia akan terpisah antara komponen cair dan komponen padatan. Komponen cairnya ada 55%, sedangkan komponen padatannya ini ada sekitar 45%. Ya, di dalam komponen yang padatan atau solidnya ini ya, ini bisa digambarkan di sini ya, ada macam-macam. Ada trombosit ya, seperti saya bilang tadi, ada erythrosit. Sedangkan yang tergolong leukosit ini dia ada secara garis besar ya, ini ada 5 macam. Ada monosit, ada limfosit, ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nah, di tubuh orang dewasa ya, sel-sel darah ini dia dibentuk ya di dalam sumsum tulang atau bone marrow ya, bisa tulang pipih atau tulang panjang. Tulang pipih misalnya tulang-tulang yang membentuk tempurung kepala kita ya, tulang pipih membentuk rusuk ya, atau ribs ya, atau costae.
Sternum ini tulang dada, vertebrae ini adalah tulang ruas tulang belakang ya, pelvis atau tulang panggul, dan juga di bagian ujung dari tulang panjang yang di kaki kita ya, dan juga di lengan ya, lengan atas seperti misalnya humerus ya, di paha, tulang paha seperti femur, dan juga tibia atau tulang kering. Nah, perkembangan dan maturasi atau pematangan dari sel darah ini disebut dengan proses hematopoiesis ya, atau bisa disingkat dengan istilah hemopoiesis. Nah, ini bisa dibagi menjadi 3 macam tergantung jenis dari proses pembentukan darahnya. Kalau proses pembentukan sel darah merah disebut dengan eritropoiesis, ya, pembentukan sel darah putih disebut dengan leukopoiesis. Dan proses pembentukan trombosit atau platelet disebut dengan trombopoiesis. Nah, ini bisa kalian lihat ya, berbagai macam silsilah ya pembentukan sel darah dari sel punca hematopoietik, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan hematopoietic stem cell. Ini adalah sel yang bisa berdiferensiasi, ya, bisa memperbanyak diri lalu berdiferensiasi menjadi sel-sel yang berbeda. Ada yang nantinya dia membentuk eritroblast, ini adalah cikal bakalnya eritrosit. Ada bentuk mieloblast, ini adalah cikal bakalnya dari sel-sel granulosit. Apa itu granulosit akan saya jelaskan di belakang. Ada yang membentuk monoblast, ini dia adalah cikal bakalnya monosit dan juga macrophages ya. Macrophages. Ada lymphoblast yang nantinya bisa menjadi sel T atau sel B. Ya, maksudnya sel T di sini adalah sel limfosit T dan sel B adalah sel limfosit B. Ada juga ini di sini dia membentuk megakaryoblast. Tapi kalau megakaryoblast ini kalau di sini ya digambarkan di pedigree-nya, ini dia berasal dari sel punca yang berbeda dari hematopoietic stem cell. Megakaryoblast ini dia akan berkembang nanti ya, berdiferensiasi menjadi trombosit atau platelets. Nah, di sini ya tadi saya sudah singgung apa itu granulosit. Disebut granulosit ya karena sitoplasmanya itu memiliki granul, jadi memiliki vakuola kecil-kecil yang di dalamnya banyak sekali mengandung mediator inflamasi ya. Mediator inflamasi seperti interleukin, ya prostaglandin, bisa juga dia histamin. Ya, contohnya eosinofil, dia mengandung granul-granul, ya, mengandung vakuola yang di dalamnya mengandung histamin. Ini dia biasanya akan dilepaskan kalau terjadi proses inflamasi. Misalnya ya, seperti ketika kalian digigit nyamuk atau digigit serangga, kulit kalian bentol. Saya yakin banyak di kelas ini yang pernah ya bentolan digigit nyamuk. Kalau dalam istilah medisnya disebut dengan urtika ya, insect bite, jadi setelah digigit serangga bentol, urtika, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan hive. Itu adalah karena adanya proses inflamasi ya, proses inflamasi ya, jadi terjadi proses ekstravasasi. Ekstra itu keluar, fasasi dari pembuluh darah, jadi merembesnya cairan darah dari dalam pembuluh darah keluar pembuluh darah, disebut dengan proses ekstravasasi. Nah, proses ekstravasasi ini dia dipicu oleh adanya histamin. Histamin menyebabkan kontraksi dari ini sel-sel ini bukan kontraksi ya, relaksasi dari sel-sel otot polos yang melapisi dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darahnya dia melebar dan terjadi peningkatan permeabilitas. Jadi sel-sel di sini endotel ini dia menjadi lebih mudah ditembus oleh cairan darah, merembes keluar cairan darahnya, sehingga jaringannya mengalami edema atau pembengkakan lokal akibat gigitan nyamuk. Ya, ini yang disebut dengan proses ekstravasasi. Oleh sebab itu ya, adanya perembesan cairan, maka di jaringan lokal itu terjadi pembengkakan. Ya. Nah, dari pembengkakan itu kita sebut sebagai urtika ya, bentol. Ini akibat dari histamin yang dilepaskan oleh eosinofil ya, sebagai respon adanya benda asing yang masuk. Ya, kalau dalam kasus gigitan serangga, gigitan nyamuk, itu air liurnya ya, air liur dari serangga itu yang masuk akan memicu proses inflamasi karena air liur itu sendiri dari serangga adalah benda asing.
Nah, ada juga sel-sel darah putih yang tergolong agranulosit. Disebut agranulosit, tambahan A di depannya ini mengacu pada kenyataan bahwa dia tidak memiliki granul, jadi sitoplasmanya kelihatan mulus, ya, tidak ada granul-granulnya di sana. Jadi sel-sel yang tergolong agranulosit adalah monosit, ini dari cikal bakalnya macrophages. Jadi makrofag yang belum teraktivasi itu dia disebut dengan monosit. Ya, ketika dia sudah teraktivasi, ya dia akan menjadi makrofag. Ya, disebut makrofag karena ukurannya besar dan mampu melakukan fagositosis secara efektif. Ya, dia bisa menelan ya berbagai macam bakteri, virus ya yang masuk ke dalam jaringan tubuh kita atau masuk ke dalam darah. Ada juga limfosit. Ya. Limfosit ini sama seperti monosit, sitoplasmanya kelihatan mulus, tidak banyak mengandung granul, ya makanya dia tergolong juga ke dalam agranulosit. Bisa sel limfosit B atau sel B, sel limfosit T atau sel T. Nah, kalau Anda tertarik ya mempelajari apa peran masing-masing sel ini, ya nanti dalam sistem imun, saya anjurkan untuk mengambil mata kuliah imunologi ya dan imunologi klinis. Ya, di sini saya jelaskan secara singkat saja bahwa sel B ini berperan penting dalam proses imunitas humoral. Jadi imunitas yang diperantarai oleh zat terlarut di dalam darah. Nah, makanya disebutnya humoral ya. Humor itu cairan. Nah, apa zat terlarut itu? Yaitu antibodi ya. Karena sel B ini dia bisa berdiferensiasi menjadi sel plasma yang bisa menghasilkan antibodi. Sedangkan sel T ya ini dia berperan dalam imunitas seluler. Ya, cell mediated immunity ya disebut cell mediated immunity karena aktivitasnya dalam respon imun ini dia bergantung pada kemampuannya untuk mengaktifasi sel-sel yang lain ya, contohnya sel B itu sendiri dan juga NK cell. Ya, ini di bawahnya nih ya ada NK cell ya, natural killer cells. Ya, ini dia bisa menghasilkan zat-zat tertentu, misalnya granzim, ya, yang bisa merusak dinding sel bakteri atau dinding sel mikroorganisme, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, pembahasan berikutnya ya terkait terminologi medis di bidang hematologi adalah tentunya golongan darah. Ya, golongan darah. Ya, ini sebenarnya ada banyak. Kalau Anda membahas tentang golongan darah itu dia ada banyak sekali macamnya. Tapi di sini saya jelaskan yang umum saja yang sering kita jumpai yaitu penggolongan berdasarkan ABO blood groups ya dan penggolongan darah rhesus. Ya. Jadi ada golongan darah ABO ini berdasarkan sistem ABO ini ada 1 2 3 4 ya, 4 macam golongan darah. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB dan golongan darah O. Ya, ini bergantung pada antigen yang mana yang diekspresikan di permukaan eritrosit. Jadi kalau seseorang mengekspresikan antigen A di permukaan eritrositnya, dia disebut memiliki golongan darah A. Dia sendiri tidak akan menghasilkan antibodi anti A, ya karena dia antibodinya akan mengikat sel darah merahnya sendiri dong kalau begitu ya. Jadi dia tidak menghasilkan antibodi anti A, tapi dia menghasilkan antibodi anti B. Nah, demikian juga sebaliknya ya. Orang dengan golongan darah B, dia akan mengekspresikan ya, antigen B ya, di permukaan eritrositnya. Tapi dia sendiri tidak akan mengekspresikan antibodi anti B. Ya. Dia akan mengekspresikan antibodi anti A. Itulah sebabnya orang dengan golongan darah A itu dia tidak bisa menerima ya, donor darah ya, dari orang dengan golongan darah B. Karena orang dengan golongan darah B dia memiliki antibodi anti A yang akan menyebabkan apa? Aglutinasi ya. Antibodi antinya ini akan menyebabkan berikatan dengan ini ya antigen di permukaan sel darah resipien orang yang menerima donor dan menyebabkan darah eritrosit itu dari orang menerima donor itu menjadi menggumpal. Ya, membentuk aglutinin ya, menggumpal dia. Ini salah satu pemeriksaannya kan seperti itu ya. Jadi kalau Anda pernah melihat orang Anda pernah melihat orang memeriksa golongan darah, dia akan mencoba mencampurkan
darah seseorang ini dengan antibodi ya. Jadi dia dibagi dua dulu ya, dari darah orang yang sama, dari ini diperiksa dibagi dua lalu dicampurkan dengan antibodi ya. Apakah dengan pemberian antibodi, misalkan diberikan antibodi anti A dia menggumpal, tidak menggumpal ya, berarti artinya dia bukan memiliki ini apa itu, kalau dia tidak gumpal diberikan anti A berarti ini dia mengekspresikan antigen bukan A ya, antigen B ya, seperti itu. Nah, ada juga penggolongan darah yang lain yang disebut dengan rhesus. Beda dengan ABO. Kalau ABO ini dia ada 4 kemungkinan golongan darah ya. Kalau rhesus ini dia hanya ada 2. Entah itu rhesus negatif atau rhesus positif. Jadi berdasarkan penggolongan ini ada setidaknya 8 ya. 8 macam golongan darah. A positif, A negatif, B positif, B negatif, AB positif, AB negatif, atau O positif dan O negatif. Positif dan negatifnya di sini dia mengacu pada ada tidaknya antigen rhesus. Disebut rhesus karena protein ini ya yang diekspresikan di permukaan eritrosit ini dulu pertama kali ditemukan di spesies monyet rhesus macaca ya. Jadi makanya disebut dengan golongan darah rhesus. Nah, ini tadi saya bilang ya. Kalau di sini sebenarnya paling banyak adalah mereka yang memiliki golongan darah O. Loh, kalau tadi A itu dia memiliki antigen A, B memiliki antigen B, AB memiliki antigen A dan B. O ini maksudnya gimana? O ini maksudnya orang itu tidak mengekspresikan baik antigen A maupun antigen B. Ya, di permukaan eritrositnya, tapi dia mengekspresikan antibodi anti A dan antibodi anti B. Jadi golongan darah O ini mengekspresikan baik antibodi A maupun antibodi B. Ya. Tapi dia sendiri tidak mengekspresikan antigennya. Ya. Dan golongan darah O ini dia di populasi ya frekuensinya cukup banyak. Ada juga O ini sebenarnya kalau Anda pelajari lebih detail ada istilahnya O Bombay. Ya. Jadi ini berkaitan dengan bentuk protein yang diekspresikan ya. Kalau O Bombay itu dia benar-benar gundul. Jadi kalau antigen A ya, ini dia sebenarnya adalah protein marker di permukaan sel darah merah ya, antigen ini. Dia berdiri di atas platform protein yang lain. Ya. Berdiri di atas protein platform yang lain. Nah, kalau dia ada AB, dia mengekspresikan antigen A dan B yang sama-sama berdiri di atas platform protein. Ya. Nah, kalau antigen ini sama-sama tidak diekspresikan, hanya ada platformnya, yang disebut dengan O biasa. Ada juga di luar sana ada yang tergolong O Bombay ya. O Bombay itu dia tidak mengekspresikan apapun ya, antigen A, antigen B, baik juga platformnya tempat antigen A dan B itu dia berdiri. Ini kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih dalam ya, bisa kalian baca di buku Biokimia Harper ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi selain golongan darah ABO ya, ada banyak sekali ini apa antigen-antigen lain ya. Yang ini apa bisa mengklasifikasi, bisa dijadikan dasar ya sebagai klasifikasi penggolongan darah. Tapi umumnya dipakai hanya tipe ABO dan juga rhesus ya. Ini saya bilang tadi ya. Nah, mereka yang golongan darahnya tidak kompatibel antara ibu dan anaknya ya, terutama dalam hal golongan darah rhesusnya, ini bisa terkena penyakit yang disebut dengan hemolytic disease of the newborn. Nah, kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih dalam ya, saya anjurkan untuk mengikuti mata kuliah patofisiologi ya, karena ini di luar pembahasan terminologi medis. Ini adalah beberapa macam istilah yang bakal Anda jumpai di bidang hematologi ya, hematologi dan imunologi ya. Ada adeno, ya aden ini dia mengacu pada ini apa itu kelenjar ya, yang dalam bahasa Yunani ya adenos, aden itu artinya kelenjar. Ada aglutin ya, ini adalah proses clumping ya, jadi menggumpalnya protein atau menggumpalnya komponen darah. Ada bas ya, contohnya penggunaan adalah basofil, ini mengacu pada basa atau kondisi alkalin.
Jadi sel-sel basofil disebut basofil oleh karena dia menyerap zat warna yang sifatnya basa. Jadi kalau dilihat di bawah mikroskop setelah diberikan warna, ya zat pewarna itu warnanya kebiruan. Ada blast ya. Kalau blast itu dia mengacu pada sel-sel embrionik ya, contohnya erythroblast ya adalah sel-sel embrio ya, sel embrio dari eritrosit ya, dari sel yang masih dalam fase embrio. Ya, kalau erythroblast ya artinya dia akan berkembang nantinya menjadi eritrosit, tapi erythroblastnya adalah bentuk embrio dari eritrosit. Kromo di sini ya, krom yang artinya warna. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyebut kondisi sel darah merah kalau di dalam hematologi ya. Jadi misalnya anemia dengan hipokromik mikrositer. Di situ hipokrom artinya warnanya ini pudar, hipo itu kurang, krom itu warna, jadi warnanya pudar ya. Anemia hipokromik mikrositer ya, mikro artinya kecil, jadi sel-selnya ukurannya kecil-kecil dan warnanya pudar. Ini khas sekali dijumpai pada mereka menderita anemia karena kekurangan zat besi. Ada iosin ya, iosin di sini dia sebenarnya mengacu pada warna kemerahan ya. Di sini biasanya penggunaannya pada eosinofil, disebut eosinofil karena dia menyerap zat warna eosin ya. Jadi dia warnanya kemerahan. Kalau sel-sel yang tergolong eosinofil dia menyerap zat warna yang warnanya merah. Kalau dilihat bawah mikroskop ya warnanya merah seperti bunga mawar. Erythro yang artinya merah ya. Di sini beda dengan eosinofil. Kalau di sini merah bukan karena dia menyerap zat warna merah, tapi memang warnanya yang merah ya. Merahnya oleh karena adanya heme ya di dalamnya. Jadi cincin heme yang di dalamnya ada zat besi itu dia kalau berikatan dengan oksigen ya, dia bisa menyebabkan sel darah itu berwarna merah ya. Jadi warna merah dalam darah kita ini oleh karena adanya ikatan antara atom besi ya, Fe, dengan oksigen. Kalau oksigen itu terlepas dari Fe-nya, maka Fe itu dia berwarna kebiruan. Ini menyebabkan kenapa darah kita di arteri yang kaya akan oksigen warnanya merah, ya, sedangkan yang di vena yang oksigennya sudah berkurang, dia warnanya menjadi lebih gelap atau bahkan kebiruan. Ada granul di sini ya, granul yang mengacu pada granul. Ya, artinya ya dia adanya vakula kecil-kecil ya di dalam sitoplasma. Ada hem yang artinya darah, sama dengan hemato juga ya. Nah, ada juga imuno ya, sudah saya jelaskan tadi di awal yang mengacu pada imun atau kekebalan, sistem kekebalan. Ada kario, nukleus ya. Ini contohnya penggunaan pada kariolisis ya. Di sini inti selnya mengalami lisis atau pecah. Ini seperti yang terjadi pada sel-sel mengalami kematian. Ya, ada nukleos ya. Di sini nukleos ini dia mengacu pada inti ya. Ada juga leuko yang artinya putih ya, leukocytes ya, ini adalah sel darah putih. Ada limfadeno ya, limfa di sini dia mengacu pada limfa ya, kelenjar limfa ya. Kalau limfadeno ya artinya kelenjar limfa ya, limfa gland. Nah, kalau ada kelainan pada kelenjar getah bening ya kita sebutnya sebagai limfadenopati. Ya, limfadeno ini adalah mengacu pada kelenjar getah bening. Pati ini adalah kondisi kelainan ya, patologis. Kita sebutnya sebagai limfadenopati. Kalau limfa saja tanpa ada adeno itu mengacu pada salurannya, ya, saluran kelenjar limfanya. Ya. Ya, demikian juga dengan limfangi, ya, ini pembuluhnya ya, pembuluhnya. Misalnya contohnya pada limfangitis ya, ini peradangan pada saluran kelenjar getah bening. Ada morfo, ini dia mengacu pada bentuk ya, mielo. Ini dia mengacu pada sumsum tulang atau medula spinalis ya, sumsum tulang lah. Ya. Nah, penggunaan istilah-istilah ini akan mudah dipahami kalau Anda mengerti konteksnya ya. Dia digunakan pada kata dasar word root atau kata dasar yang lain apa. Nah, contohnya di sini plus ya, plus itu adalah pembentukan ya. Jadi pembentukan atau mengacu pada jumlah sel.
Jadi kalau misalnya kondisi hiperplasia, ya hiper itu dia lebih, plus itu dia maksudnya ya pertumbuhan. Jadi artinya kalau jaringan mengalami hiperplasia, itu jaringannya bertambah besar oleh karena jumlah sel di dalamnya bertambah banyak. Ya. Beda dengan hipertrofi ya. Kalau hipertrofi ini mengacu ukuran jaringan bertambah besar oleh karena masing-masing sel di dalamnya bertambah besar ukurannya. Kalau hiperplasia itu jaringan bertambah besar oleh karena sel-sel di dalamnya bertambah banyak. Tapi volume masing-masingnya itu sebenarnya tetap. Ya. Ada poikilo, ini mengacu pada bentuk yang irregular, ya, bentuk yang tidak beraturan. Ya, jadi misalkan ini ya terjadi poikilositosis pada sel darah merah. Artinya bentuk sel darah merahnya kalau di bawah mikroskop itu bentuknya irregular, tidak beraturan. Ada juga retikulo, ya, net atau mesh atau ini mengacu pada bentuk seperti jaring ya. Nah, biasanya ada juga sel yang disebut dengan retikulosit atau retikulocytes ya. Ini adalah sel-sel cikal bakal dari sel darah merah ya, yang berada di antara eritroblas dan eritrosit yang matur. Jadi retikulosit ini adalah eritrosit yang belum matur. Ada sero mengacu pada serum, ada sidero ya. Ini mengacu pada zat besi ya. Jadi kalau seseorang mengalami kekurangan zat besi, dia disebut mengalami sideropenia. Ya. Spleen ini dia mengacu pada limpa ya. Dan lain sebagainya ya. Ini tergantung konteksnya. Ini bisa kalian baca satu persatu ya, dan kalian pahami tergantung dari konteksnya. Mungkin sampai di sini saja bisa saya jelaskan ya. Kita bisa lanjutkan ke studi kasus ya. Jadi kalau kalian tertarik kapan sih harus digunakan ya istilah-istilah ini, mungkin kalian akan lebih memahaminya kalau membaca kasusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus ya. Jadi kalau pada saat laporan pagi, biasanya dokter menulis laporan pagi itu seperti ini. Jadi laporan pagi ini adalah laporan tentang pasien-pasien yang masuk ke dalam UGD atau masuk rumah sakit ketika dokter itu dia berjaga malam. Nah, biasanya dokter menuliskan laporan ya penuh dengan istilah-istilah medis ya seperti ini. Ini contohnya saja. Walaupun sebenarnya kalau laporan pagi ya harusnya lebih panjang daripada ini ya, lebih lengkap ya. Seorang pasien ya datang dan keluhan demam sejak 5 hari yang lalu disertai dengan rasa mual dan mencret. Dari hasil pemeriksaan fisik, dokter menemukan adanya ikterus. Ikterus di sini dia mengacu pada kondisi kekuningan ya pada sklera mata, lidah kotor dan tremor ya. Ada istilah bradikardi relatif. Ya, ini bradikardi adalah kondisi ini ya melambatnya denyut jantung. Nah, apa itu bradikardi relatif tidak saya jelaskan lebih jauh ya, karena ini sudah di luar bahasan terminologi medis. Ini masuknya patofisiologi. Saya di sini hanya menjelaskan penggunaan istilah dan apa artinya. Ada juga hepatomegali. Liver, megali artinya membesar, berarti levernya membesar. Ada splenomegali. Tadi sudah saya jelaskan ya, spleen itu dia spleen atau limpa. Megali membesar artinya splenomegali, limpanya membesar. Dan ada nyeri tekan pada area hipogastrik. Hipo ya. Gastrik artinya ini di bawah ini ya, di sekitar lambung ya, di bawah di ulu hati ya. Oh maaf, bukan di ulu hati, di hipogastrik ini dia di bawah ya, hipo. Jadi artinya di sekitar kandung kemih itu ya, di bawah umbilikal. Dan dari hasil pemeriksaan laboratoris ditemukan adanya leukopenia. Ya, penia artinya kurang, leukosit di sini artinya mengacu pada sel darah putih. Jadi mengalami kekurangan sel darah putih. Ada limfopenia, mengalami kekurangan limfosit, ada neutropenia, kekurangan neutrosit, dan ada anemia. Ya itu kondisi, itu dia darah, ya an berarti kekurangan darah. Anemia ringan. Ya, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya kadar IgM anti salmonella yang tinggi dan dokter mendiagnosisnya dengan demam tifoid. Nah, ini adalah contoh kasusnya saja. Jadi banyak seperti kasus-kasus yang lain yang bisa kalian pelajari. Di sini ya, saya hanya ingin menjelaskan arti pentingnya ya mempelajari terminologi medis.